Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih di pembahasan ma'rifah nakirah. Dan hari ini masalah aid, pembahasan terakhir untuk isim mausul. Pembahasan terakhir untuk isim mausul. Qala Al-Hattab rahimahullah, wal aidu, dan aid. Apa itu aid? Kan kalau ada isim mausul pasti ada silah. Kita sudah tahu itu silah. Dan pasti ada aid. Nah, sekarang ini yang kita mau bahas. Wal aid, dan aid adalah dhamirun mutabikun lil mausul. Itu yang disebut aid adalah dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Jadi pasti nanti ada itu. Pasti ada yang namanya apa? Aid. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Contohnya begini. Ketika saya bilang ja'al ladzi qoma, ja'at allati ya qomat. Ja'al ladzi qoma, datang yang berdiri. Datang yang berdiri. Dipahamkan? Mana isim mausul? Allati. Allati. Mana sila? Silanya yang untuk ini koma, yang ini komat. Dalam sila ini harus ada aid. Apa itu aid? Dhamir. Dhamir dinamakan aid, tidak dibilang dhamir di sini. Dinamakan aid karena dia kembali ke isim mausul. Aid itu kan, aid artinya kembali. Dari kata ada. Ada artinya kembali. Jadi domirnya disebut aid. Domirnya disebut apa? Aid. Karena dalam sila ini pasti ada domir. Dan tentunya domir itu ada dua. Ada domir mustatir, ada domir baris. Kan begitu kan? Sekarang, ini pada koma. Apakah ada aid? Apakah ada aid? Kan ini fi'il madhi, pasti punya fa'il. Apa fa'ilnya pada koma? Domir mustatir, takdirnya huwa. Ini domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke alladzi. Inilah yang disebut dengan kata apa? Aid. Karena kembali ke isim mausul. Dipahami ini? Sama dengan ini. Ja'at allati qomat. Mana silanya? Mana silanya? Qomat. Qomat. Ada aid? Mana aidnya? Domir mustatir. Takdirnya? Hiya. Kembali ke allati. Dipahamkan? Kan apa pengertian aid tadi? Apa pengertian aid? Domir yang sesuai dengan isim mausul. Kebetulan ini satu laki-laki ya satu laki-laki, satu perempuan satu perempuan. Kalau dua misalnya jaa alladani, jaa alladani. Berapa orang itu? Dua. Saya akan bilang koma. Dipahami nih? Koma. Mana sila? Koma. Mana aid? Domir domir apa ini? Baris. Kenapa dibilang baris? Ada dalam lafaz. Ini disebut apa? Disebut apa? Aid. Paham kan? Paham definisi aid? Dia adalah domir yang sesuai dengan isim mausul. Disebut aid karena kembali ke isim mausul. Sudah paham ini? Sudah paham ini? Dipahami atau belum? Paham atau belum? Yakin? Yakin?
Sama kalau saya bilang begini, alladzin, ja'a. Contoh banyak ya. Ja'a alladzina. Ja'a alladzina. Qamu. Jadi ini harus sesuai ini ya. Harus sesuai. Ait itu harus sesuai dengan isim mausul. Ja'a alladzina. Qamu. Mana sila? Mana sila? Mana ait? Mana ait? Ini mau. Domir apa namanya? Domir baris. Sesuai nggak dengan isim mausul? Sesuai dengan isim mausul? Sesuai. Ini banyak, ini juga banyak. Anda paham ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Kalau saya bilang begini, man Zaidun. Ini pertanyaannya. Ini sila nggak? Itu dulu yang dibahas. Supaya antum tentukan ini isim mausul atau bukan. Kan begitu kan? Namanya isim mausul pasti apa? Punya sila. Paham kan? Sekarang Zaid, apakah dia sila? Hah? Bukan. Pertama karena bukan jumlah. Bukan syibul jumlah. Iya kan? Terus apakah ada ait? Begitu maksudnya. Jadi man ini sebenarnya bisa saja dia isim mausul. Iya kan? Bisa dia isim mausul. Tapi lihat dulu setelahnya. Apakah ada sila? Sila itu harus jumlah atau syibul jumlah. Kalau antum tidak mengerti itu sila atau tidak, apakah ada ait? Apakah ada domir yang kembali ke man sekarang? Dipahami ini? Dipahami ini kan? Tidak ada. Tidak ada domir, tidak berarti kalau bukan sila, tidak ada domir, berarti ini bukan isim mausul. Dipahami ini kan? Paham contoh ini? Saya bilang misalnya contoh. Iya. Kita itu tadi semua jumlah apa itu? Fi'liyah. Kita contoh jumlah ismiyah. Alladzi abuhu qaimun. Qaimun. Alladzi abuhu qaimun. Mana sila? Mana sila? Abuhu qaimun. Harus itu sila, harus berubah jumlah. Anda boleh untuk bilang abu. Kalau hanya abu bukan isim mausul. Tidak bisa sebagai isim mausul. Jadi silanya abuhu qaimun. Mana ait? Mana ait yang kembali ke alladzi? Mana? Mana ait? Domir, cari domir yang cocok dengan alladzi. Mana? Ya ini hu. Itu disebut ait. Dipaham kan? Kan domir baris. Ada yang mustatir. Dah? Ada yang baris tadi kan? Domir kan ada mustatir, ada baris. Baris, ada munfasil. Ada muttasil. Sudah lewat kan? Namanya baris, ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Contoh baris muttasil. Baris muttasil. Kan muttasil itu bisa rofa, nasab, jer. Atau masih ingat di pembahasan domir? Iya, ini rofa, ini jer. Ini jer. Dipaham kan? Yang penting domir. Yang penting harus ada domir. Yang kembali kepada siapa? Isim mausul. Itu disebut apa? Ait. Kalau saya hanya bilang ja'alladzi qaimun. Ja'alladzi qaimun. Apakah ini boleh? Paham kan? Boleh seperti itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini tidak ada sila. Sila itu kan harus apa? Harus jumlah atau syibuhul jumlah. Boleh kalau saya bilang begini, ja'alladzi fil baiti. Paham tak? Minimal dia adalah apa? Ada syibuhul jumlah. Paling tidak. Bisa. Ja'alladzi fil baiti. Datang yang, paham kan? Di dalam rumah berdiri. Minimal ada syibul jumlah. Kalau tidak ada apa? Jumlah. Jelas kan? Jelas ini? Inilah pembahasan ait. Iya. Saya ulangi dulu ucapan penulis. Wal ait. Dan ait.
Dalam isim mausul tidak dinamakan domir, dinamakan dengan a'id. Dan a'id domirun mutabikun lil mausul. Dia adalah domir yang sesuai dengan isim mausul. Fil ifrad, dalam hal mufradnya. Lihat contoh saya tadi, mufrad. Wal watatnya musannanya, tadi musanna, isim mausulnya musanna, domirnya juga musanna. Wal jamaknya. Watatkir, mudakarnya, laki-lakinya. Wata'nid, mu'annatnya. Jadi selalu itu domir sesuai dengan isim mausul. Selalu itu domir. Kama taqaddama fil amtsilatil madhkurati. Sebagaimana telah lewat pada contoh-contoh yang disebutkan. Kalau antum melihat kembali contoh-contoh penulis, maka antum akan dapatkan ada sila dan ada domir. Dipahami ini? Anggaplah kita contoh saja itu fi'il fa'il. Yang dicontohkan oleh penulis kemarin. Fi'il dan fa'il itu jumlah fi'iliyah. Ja'alladzi qama abuhu. Mana sila? Mana sila? Qama abuhu. Mana a'id? Hu. Harus begitu. Paham kan? A'idnya apa? Hu. Alhamdulillahilladzi sodaqona wa'adahu. Mana sila? Sodaqona wa'adahu. Mana a'id? Hu. Paham kan? Atau mubtada khobar. Au min mubtadain wa khobarin. Di kemarin. Nah contoh. Ja'alladzi abuhu qa'imun. Mana sila? Abuhu qa'imun. Mana a'id? Hu. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi. Hati-hati, di sini ada dua domir. Hum dan fihi. Ingat, harus domirnya sesuai dengan isim mausul. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Pertama, mana sila? Hum fihi mukhtalifun. Mana a'id? Apa? Hi. Kenapa antum tak bilang hum? Nggak cocok dengan isim mausul. Isim mausulnya alladzi, orang laki-laki. Nggak cocok dengan siapa? Hum. Jadi kita bilang siapa? Hi. Itu kan satu laki-laki. Jelas pembahasan kita? Jadi cari yang namanya a'id. Itu adalah domir yang sesuai dengan isim mausul. Cari yang sesuai dengan isim mausul. Dipahami ini? Dipaham sampai situ? Ada pertanyaan? Sampai di situ? Karena belum tidak contohkan ini, langsung belum kembalikan ke contoh sebelumnya. Aidnya pada kemarin yang belum bilang istaqarra wujuban. Bukan. Kalau istaqarra bukan aid, bukan domir. Antum paham pertanyaan Abu Dar? Dan itu memang antum harus paham. Misalnya antum katakan alladzi fil baiti. Iya. Pertanyaannya Abu Dar, iya, mana aidnya di sini? Kan harus ada apa? Aid. Kan sudah dibilang oleh penulis kemarin, kalau antum dapat silatul mausul dzaraf atau jar majrur, maka wajib ada apa yang disembunyikan di sini? Istaqarra, kan begitu. Pada kata istaqarra ini kan fi'il, ya. Fi'il kan yang berada di dalam rumah. Iya kan? Nah, inilah pembahasan selanjutnya sebentar Abu Dar. Ada sebentar. Jadi istaqarra ini mana aidnya pada fil baiti? Domir yang ada pada apa? Istaqarra, takdirnya huwa, kembali ke itu maksudnya. Itulah kemarin harus ada istaqarra, karena pada fil bait tidak ada aid. Sementara namanya isim mausul itu harus ada apa? Aid. Paham Abu Dar? Pada kata istaqarra. Sudah? Yang ini.
Tergantung dia bertanya enggak. Ya sudah isim istifham. Setelahnya bukan sila. Walaupun harus dia kan ada nada nanti. Man darabaka. Istifham. Man darabaka, pernyataan biasa. Orang yang memukulmu. Begitu artinya. Orang yang memukulmu. Dipahami ini ya? Kenapa antum bilang qaimun apanya? Inilah dari tadi yang kita bilang. Siapa? Mana fa'il? Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya jar majrur, mana? Qaim. Fa'ilnya istaqarra? Nah. Fa'ilnya istaqarra harus ada dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke alladhi. Kan jadi begini, yang berada dia, yang berada di dalam rumah berdiri. Berdiri bukan fa'ilnya istaqarra. Fa'ilnya istaqarra dhamir mustatir, kembali ke isim mausul. Jadi antum anggap qaimun fa'ilnya istaqarra? Enggak. Gimana caranya artinya? Paham kan? Ini masalahnya saya paham karena dia baca rofa. Nanti kan ini bisa baca nasab. Di pembahasan khobar yang tidak bisa menjadi khobar. Dijadikan hal. Dipahamkan? Yang jelas bukan itu fa'ilnya. Bukan itu fa'ilnya istaqarra. Fa'ilnya istaqarra harus ada dhamir yang kembali ke isim mausul. Antum mau cari apanya di sifat syariah? Aidnya. Baik. Ja'a ad-darib. Al-darib. Ja'a al-darib. Paham kan? Isim mausulnya kan al. Silanya darib. Antum cari aid. Aidnya adalah dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke al. Dah? Kenapa ada dhamir mustatir di darib? Ya nanti akan pembahasan. Dia adalah isim beramal amalan fi'il. Belum kita dapat sampai sekarang. Kalau antum paksakan, begitu menjadinya. Dah? Paksakan maki. Mau pulang kapan di? Iya. Ya sabar dulu, orang belum datang. Iya, yang ini mau dulu yang jelas-jelas. Sekarang ini saya mau memahamkan aid saja dulu. Dah? Siapa lagi? Pastikan. Enggak bisa. Kan apa pengertian isim mausul? Maftaqara ila silatin wa aidin. Isim mausul itu yang butuh kepada sila dan aid. Dua. Jadi namanya isim mausul itu pasti ada sila. Dan antum sudah tahu sila itu siapa. Dan harus ada siapa? Aid. Dan aid kembali ke pembahasan dhamir. Bisa mustatir. Bisa baris. Bisa marfu, mansub, majrur. Dipahamkan? Terus bisa munfasil. Bisa juga apa? Muttasil. Bisa. Paham saudara? Ada lagi? Iya, jangan dulu. Iya. Dah? Paham saudara? Dari tadi kayaknya Ika mubar sudah alfiyah. Cuman pernah futur dah.
Iya, alhamdulillah. Ah. Iya kan? Setelah. Sudah? Iya. Allati istaqarrat. Allati itu? Oh jama' allai. Iya, istaqrarna. Ya. Pokoknya harus ada domir yang kembali kepada isim mausul. Paham tak? Sudah berarti? Kan failnya dohir. Gimana caranya antum bilang? Kan kalau ada fail dohir, masa antum bilang failnya domir? Kan abu sebagai apa? Fail dah. Jadi antum memaksakan lagi dia ada domir mustatir takdirnya huwa. Di koma. Abu kok dong kasihan. Ikan fail itu ada dua. Ada fail domir, ada fail dohir. Kalau ada dohir, jangan cari domir. Sudah kan? Sekarang masalah berikutnya lagi. Ternyata itu ait boleh hilang. Makanya saya kasih jelas dulu itu. Kalau ada yang belum jelas, tanya memang. Karena kita mau masuk sesuatu lagi yang lain. Paham kan? Iya. Jangan antum ini. Dah. Iya. Jadi jelas semua itu kan? Jelas semua kan? Berarti pasti ada sila dan pasti ada siapa? Ait. Nanti kalau tidak ada dalam lafaz, berarti dia hilangkan. Nah inilah sekarang. Inilah pembahasan kita. Wa qad yuhdaf. Dan kadang dia dihilangkan. Dan kadang dia dihilangkan. Sudah lihat? Wa qad yuhdaf. Kadang dia dihilangkan. 283. Catatan 283. Domir yang menjadi ait. Yaitu kadang dihilangkan. Siapa itu? Domir yang menjadi ait. Jadi kadang itu antum tidak lihat di lafaz. Antum tidak lihat di lafaz. Pokoknya ada mausul, pastikan. Ada silah dan ada apa? Ait. Pastikan itu. Cuman ait kadang dihilangkan. Ait kadang dihilangkan. Ingat ya. Kadang. Tahu di kadang? Artinya lebih sering ada. Tapi kalau antum tidak lihat, oh hilang ini karena harus ada. Hilang ini. Nah contohnya, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Ayyuhum asyaddu. Ayyu isim mausul. Paham kan? Mudhaf. Hum mudhafun ilai. Tidak boleh mudhafun ilai kembali kepada mudhaf. Tidak bisa itu. Dipaham pernyataan saya? Jadi yang namanya mudhaf itu tidak pernah kembali ke namanya mudhafun ilai. Domir yang menjadi mudhafun ilai tidak mungkin kembali ke mudhaf. Paham tak? Contoh dulu, contoh. Nah, ini butuh didalami semuanya, ini masalah A. Dia bilang begini kan, Zaidun abuhu qaimun. Zaidun abuhu qaimun. Ini hu kembali ke abu atau kembali ke Zaid? Itu yang saya mau pahamkan dulu. Ini hu kembali ke abu atau kembali ke Zaid? Ingat yang saya bilang tadi. Tidak mungkin ada domir mudhafun ilai kembali ke mudhaf. Tidak akan mungkin itu. Nah sementara definisi ait apa? Definisi ait. Sekarang. Ayyuhum asyaddu. Ayyuhum asyaddu. Kan begitu? Sekarang. Ayyu adalah isim mausul. Apakah hum adalah ait? Paham pertanyaan saya? Pastikan bukan ait. Kenapa bukan ait? Karena ini mudhafun
ilai, tidak mungkin kembali ke mudhof. Sementara definisi aid, domir yang kembali ke isim mausul. Kembali ke isim mausul tidak bisa. Iya kan? Langsung setelahnya ada asyaddu. Mana aidnya? Pertanyaannya, berarti mana aidnya? Mereka bilang apa? Mahdhuf, dihilangkan. Takdirnya huwa asyaddu. Paham kan? Dari mana antum tahu huwa asyaddu? Kan begini saudara tahu, asyaddu bisa enggak? Ini kan asyaddu. Ini kan sila. Sila toh? Sila. Cara mengetahuinya nih. Asyaddu sila. Pertanyaannya, asyaddu sila? Sila. Kalau dia sila mufrad, ada enggak sila mufrad? Ada enggak sila mufrad? Enggak ada. Sila itu harus apa? Jumlah. Kalau bukan fi'liyah maka ismiyah. Di sini mereka takdirkan ada domir yang dihilangkan. Huwa asyaddu. Jadi ini khobar, ini mubtada. Sekarang silanya berupa jumlah apa? Ismiyah. Sekarang sudah ada aid. Mana aidnya? Ini huwa kembali ke ayu. Jadi kalau tidak ada aid harus ada. Bilang dihilangkan. Paham sekarang ini? Makanya dibilang harus ada aid. Kalau tidak ada, oh hilang. Pasti kau hilangkan itu. Dipahamkan? Jelas ini? Contoh pertama itu. Lihat takdirnya. Yaitu alladzi huwa asyaddu. Kaji saja. Tidak mungkin asyaddu silah. Sementara dia satu kata. Dipastikan sila itu kan jumlah. Berarti ada domir hilang. Ada domir yang hilang. Lihat lagi contoh lain. Wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Lihat itu. Wa ya'lamu ma tusirrun. Mana isim mausul dulu? Mana isim mausul? Mana sila? Tusirrun. Mana aid? Tidak ada. Bukan waw. Tidak cocok waw kembali ke ma. Mana aid? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kita bilang apa? Mahdhuf. Apa artinya mahdhuf? Dihilangkan. Lihat takdirnya. Wa ma tu'linun. Lihat. Alladzi tusirrunahu. Paham nih? Dihilangkan. Makanya terjemahannya nanti ada. Wa ya'lamu ma tusirrun. Dia tahu apa yang kalian sembunyikan. Dia. Apa yang kalian sembunyikan dia itu. Allah tahu apa yang kalian sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan apa yang kalian nampakkan. Alladzi tusirrunahu. Itu takdirnya. Karena harus ada. Kenapa antum takdirkan bukan huha, bukan hum? Supaya cocok dengan siapa? Isim mausul. Walladzi tu'linunahu. Dipahami ini kan? Iya. Itu takdirnya. Contoh ketiga dulu, contoh lain lagi. Mana? Wa yashrabu mimma tashrabun. Mana isim mausul? Mana isim mausul? Mana sila? Mana sila? Tashrabun. Mana aid? Tidak ada dalam lafaz. Tidak ada dalam lafaz. Makanya kita bilang apa? Mahdhuf. Aid takdirnya. Minalladzi tashrabuna minhu. Minalladzi tashrabuna minhu. Paham kan? Kenapa ada lagi min? Karena min tadi di awal. Kan kalau masuk pada isim mausul huruf jar, maka pada aid masuk juga huruf jar. Kalau pada isim mausul masuk huruf jar, maka pada aid masuk juga apa? Huruf jar. Seharusnya kan minalladzi tashrabunahu. Tapi karena min masuk pada alladzi, maka pada aid masuk juga pada domirnya. Masuk juga min pada aidnya. Dipahami ini? Paham sampai di situ? Antum tahu pembahasan ini apa yang diinginkan? Penulis ingin mengatakan bahwa pokoknya harus ada aid. Itu intinya. Harus ada apa? Aid. Kalau ada dalam lafaz, itu dia.
Kalau tidak ada maka antum bilang apa? Mahdhuf. Mahdhuf. Ray. Iyalah. Iya, apalagi antum mau apa lagi? Nah, huruf jar. Dia Allah toh, dia Allah. Nah, makan mustarika. Makan isim mausul mustarok. Bisa 1, 2, 3. Cuma konteks ayat sini adalah Allah. Dia. Paham kan? Siapa itu? Sudah kita bilang tadi. Mudhaf penilai tidak bisa kembali ke mudhaf. Itu kan yang kita jelaskan dari tadi toh. Kan ayyuhum kan, antum tanya, ayyuhum, kenapa hum tidak menjadi sila? Kan dia mudhaf penilai. Kan sila itu yang kembali kepada sebelumnya kan? Kembali kepada isim mausul. Hum bisa nggak kembali kepada ayyu? Tidak bisa karena mudhafun ilai tidak bisa kembali kepada apa? Mudhaf. Dah? Ada lagi? Kan ayu isim mausul. Jadi kita takdirkan semua allati, kan isim mausul kan? Kan susah antum tahu isim mausul dari mustarok. Makanya kita takdirkan kepada isim mausul yang nas. Kan itu yang kita hafal. Ada lagi? Apa dia bilang? Kita tidak bahas fa'il, barakallahu fiik. Kita bahas yang menjadi sila isim fa'il. Bedakan fa'il sama isim fa'il. Tahu ji perbedaannya? Fa'il isim marfu. Terletak setelah fi'il maklum. Kalau isim fa'il punyanya sorof. Tasrifnya. Doroba yadribu, dorban, doribun. Ini isim fa'il. Jadi silanya al isim fa'il, bukan fa'il. Paham sih? Jangan kasih campur. Nah? Antum paham dari tadi silanya fa'il. Bukan, silanya isim fa'il. Kata yang menjadi sila untuk al ada siapa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Tahu isim fa'il dah? Yang ditasrif. Punyanya sorof. Bukan fa'il, isim fa'il. Beda isim fa'il, fa'il. Beda. Caranya? Takdirnya. Konteks. Dia membicarakan satu laki-laki, dua laki-laki. Kan sama kemarin tak? Yu'jibuni mastaroitah. Dari mana antum tahu? Mastaroitahu, mastaroitaha. Tergantung yang dia ngomong apa. Saya beli onta jantan, onta betina, keledai jantan, keledai betina. Gitu saudara tuh. Konteksnya, konteks kalimat itu menunjukkan nanti ini siapa. Dia berikan mustarok tuh. Mustarok bisa mufrad, mudzakkar, muannats kan begitu kan? Mutsanna, jama'. Dari mana kita tahu pertanyaannya? Dah? Dari mana kita tahu ini mufrad? Mudzakkar. Konteks kalimat. Apa saja yang harus kita memasukkan? Ya, kalau antum tidak mau sebutkan. Kalau antum tidak mau sebutkan, hilangkan. Tergantung kita.
Iya. Hmm? Itu dari tadi yang dibahas, konteks. Itu dari tadi kita bahas, dari mana kita tahu ini domir aidnya siapa? Konteks kalimat, kita bicarakan satu laki-laki, satu perempuan. Paham kan? Konteks kalimatnya. Nah, ada lagi? Sudah? Sebelum dia paham ini sudah? Sudah? Sudah ini? Sudah? Sudah, karena saya sudah mau tutup ini dia. Sudah paham ini? Paham ini sekarang? Terakhir. Itu yang mahdhuf, kadang marfu. Ayyuhum huwa asyad. Yang hilang apa itu? Marfu. Dah? Kadang marfu. Paham tak? Inilah sekarang. Kadang mansub. Wa ya'lamu ma tusirruna hu. Hilang hu tak? Apa hukumnya hu? Marfu mansub majrur? Mansub. Wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Siapa yang hilang? Siapa yang hilang? Marfu mansub majrur? Itu dia. Jadi yang hilang itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Sudah? Aman nih. Jadi penulis datangkan 3 contoh untuk itu. Antum kira contoh sembarang itu? Jadi penulis datangkan 3 contoh. Belum ingin mengatakan pertama tadi, pokoknya harus ada aid. Itu dulu harus antum pahami. Harus ada yang namanya aid. Jadi kapan ada sila, cari aid. Cari aid. Kalau ada, langsung tunjuk batang hidungnya. Oh, kau aid. Nah, kalau tidak ada, maka antum bilang apa? Mahdhuf, hilang. Dipahamkan? Pembahasan terakhir. Yang hilang itu bisa marfu. Dipahami kan? Bisa mansub. Bisa majrur. Kan domir tak? Domir itu kan bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Paham saudara? Pahami? Sudah tuh berarti? Betul. Iya, majrur dengan huruf jar yang menjar isim mausul. Makanya tadi kan minalladzi tashrabuna minhu, min juga. Nah, yang menjarnya adalah yang menjar isim mausul. Enggak dengar. Yang menjar domir, yang hilang adalah menjar isim mausul. Iya, itu dari tadi. Sama. Sudah? Aman berarti? Selesai isim mausul. Itu dulu. Alhamdulillah. Iya. Besok baru kita habiskan ma'rifah berarti. Tidak bisa hari ini. Sedikit sekali hari ini ya. Hanya si aid. Iya. Tapi nanti buku berikutnya sudah mudah. Yang penting sudah paham. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.